Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PR Interaktif Intan Pariwara Matematika kelas 11B ya. Kita sudah sampai di asesmen 2 yang akan kita bahas yaitu bagian uraian ya nomor 1 sampai 5 halaman 14 ya. Ini masih matematika wajib dan berkaitan dengan diagram pencar. Langsung saja kita menuju ke soal nomor 1. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, hubungan, dan korelasi tiap pasangan berikut. Ini ada 5 ya, 5 variabel, 5 hubungan variabel ya, dan kita disuruh menentukan mana variabel bebas, mana variabel terikat, dan hubungan serta korelasi setiap pasangan. Penyelesaiannya, untuk yang A ya, kita buat kolom seperti ini biar mudah. Ini variabel bebas, variabel pasangan variabel, variabel bebas, variabel terikat, hubungan, dan korelasi. Untuk yang A, variabel bebasnya yaitu waktu menyewa. Sedangkan variabel terikatnya sewa kamar penginapan. Hubungannya, makin lama waktu menyewa, makin banyak sewa kamar penginapan dan sebaliknya ya. Berarti semakin lama itu sewa kamarnya semakin mahal gitu. Berarti karena sama-sama meningkatnya antara variabel bebas dan variabel terikat, maka korelasi kedua variabel positif. Selanjutnya untuk yang B yaitu variabel bebasnya berat barang, variabel terikatnya ongkos kirim barang ya. Hubungan kedua variabel, makin berat barang, makin besar ongkos kirim barang dan sebaliknya. Korelasinya yaitu positif ya, karena keduanya jika semakin naik, kedua-duanya semakin naik ya. Untuk yang D, variabel bebasnya yaitu kecepatan kendaraan, variabel terikatnya waktu tempuh kendaraan dalam jarak 10 km. Hubungannya yaitu makin tinggi kecepatan kendaraan, makin sedikit waktu tempuh kendaraan dalam jarak 10 km dan sebaliknya. Berarti karena ada hubungan kebalikan seperti ini ya, jika kecepatannya tinggi ya berarti waktunya rendah. Nah, ini kan menunjukkan korelasinya negatif. Untuk yang D, korelasi bebasnya, variabel bebasnya yaitu banyak garam yang dilarutkan ke dalam segelas air. Sedangkan variabel terikatnya konsentrasi atau kekentalan larutan garam. Hubungannya, makin banyak garam yang dilarutkan ke dalam segelas air, makin tinggi konsentrasi dan kekentalan larutan garam dan sebaliknya. Jadi korelasinya positif. Untuk yang E, variabel bebasnya yaitu banyak air yang ditambahkan ke dalam gelas berisi 1 sendok garam ya. Untuk variabel terikatnya rasa asin. Korelasinya, makin banyak air yang ditambahkan ke dalam gelas berisi 1 sendok gula, garam ya, ini bukan gula, saya ganti dulu. Makin banyak air yang ditambahkan ke dalam gelas berisi 1 sendok garam ya, bukan gula ya, garam. Makin berkurang rasa asinnya dan sebaliknya, sehingga korelasinya negatif. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ya. Informasi berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Sampel data kecepatan angin dan konsentrasi gas pencemar SO2 di area sekitar SPKU, Stasiun Pemantau Kualitas Udara, Kebonsari, Kota Surabaya pada 11 September 2013 disajikan pada diagram pencar berikut ini ya. Ini diagram pencarnya. Nah, pertanyaannya untuk nomor 2 ada 2 pertanyaan. Yang A, bagaimana tren penyebaran data pada gambar? Yang B, bagaimana korelasi antara kecepatan angin dan konsentrasi SO2? Penyelesaiannya, ya ini jika ditarik garis lurus berarti yang berada di tengah-tengahnya berarti dia garis lurus ya, ini garis lurus ya. Jadi tren penyebaran data pada diagram adalah linier karena berupa garis lurus. Untuk yang B, dari diagram terlihat arah garis turun dari kiri ke kanan ya. Ini kan kiri terus turun ke kanan bawah. Sehingga penyebaran data pada diagram memiliki korelasi negatif. Untuk soal nomor 3, jelaskan pengaruh kecepatan angin terhadap konsentrasi SO2. Penyelesaiannya,
Dari diagram ini ya, terlihat makin meningkat nilai variabel X, makin menurun nilai variabel Y, dan sebaliknya. Dengan demikian, makin bertambah kecepatan angin, makin berkurang konsentrasi SO2. Begitu ya. Jadi, pengaruh kecepatan angin terhadap konsentrasi SO2 adalah pertambahan kecepatan angin dapat mengurangi konsentrasi SO2. Selanjutnya, informasi berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Seorang guru akan menyelidik ada tidaknya pengaruh nilai ujian matematika terhadap nilai ujian fisika. Sampel nilai mata pelajaran matematika dan fisika 10 siswa sebagai berikut. Ini ada kolom nilai matematika, ini kolom nilai fisika. Soal nomor 4, gambarkan diagram pencar data di atas. Yang B, bagaimana tren penyebaran data pada diagram? Penyelesaiannya, yang pertama kita harus menggambar ya dengan menghubungkan titik-titik ini 65, 80. Begitu ya, kita tentukan variabel bebasnya. Variabel bebas yaitu X menyatakan nilai matematikanya. Sedangkan variabel terikatnya Y menyatakan nilai fisika. Jika digambarkan ya ini 65, 80 berarti ini ya 65, 80 yang ini dan seterusnya ya dipasang-pasangkan antara titik X dan Y-nya. Dari diagram terlihat penyebaran data tidak berpola ya, ini berantakan ya, sehingga data tidak memiliki tren. Untuk yang nomor 5A, bagaimana korelasi antara nilai ujian matematika terhadap nilai ujian fisika? B, bagaimana pengaruh nilai ujian matematika terhadap nilai ujian fisika? Penyelesaiannya untuk yang A, oleh karena penyebaran data tidak berpola, maka antara nilai ujian matematika terhadap nilai ujian fisika tidak berkorelasi ya. Jadi nilai matematika dan nilai fisika itu tidak ada korelasinya. Untuk yang B, oleh karena antara nilai ujian matematika terhadap nilai ujian fisika tidak berkorelasi, maka nilai ujian matematika tidak berpengaruh terhadap nilai ujian fisika. Demikian anak-anak pembahasan soal assignment 2 bagian uraian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.